30.000 orang lah. Saya juga biasa mimpin demo sampai 30-50.000 orang dulu, biasa-biasa aja. Nggak ada hal yang harus kita khawatirkan. Panjang niatnya baik, panjang niatnya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada satupun yang selama ini mencatatkan saya di media-media sosial. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa terkait tertundanya tidak hanya Korea, sekali lagi, tidak hanya Korea, tapi juga Taiwan. Tidak hanya Korea, tidak hanya Taiwan, tapi juga negara-negara lain. Ada loh catatannya, saya sudah minta nih Biro Hukum bawa ke sini. Ya, surat yang selalu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya ingin kasih hadiah saudara-saudara, 1 tahun gaji saya. Ada enggak satu saja surat yang dikeluarkan oleh BP2MI yang menyatakan menutup penempatan atau membuka penempatan? 1 tahun gaji saya serahkan. Lumayan lah, 26 juta 1 bulan, dikali 1 tahun, kan hampir 300 juta. Saya kasih kepada saudara-saudara. Jika ada satu surat pun yang dikeluarkan oleh BP2MI yang menyatakan tentang pembukaan negara-negara atau penutupan. Jadi pembukaan dan penutupan untuk PMI bisa berangkat dan tidak berangkat dengan penempatan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kalau saya ngomong begitu, ada lagi di Facebook, wah ini lempar badan, wah ini lempar tanggung jawab. Padahal substansinya adalah cari ada nggak surat yang dikeluarkan oleh BP2MI, kan substansinya di situ. Yang ada pasti adalah surat yang dikeluarkan oleh Naker. Saya pun tidak bisa menyalahkan Naker atau surat-surat itu. Surat penutupan untuk berangkat ke negara tertentu, ya surat pembukaan untuk berangkat ke negara tertentu yang dikeluarkan oleh Naker tentu berdasar juga atas kebijakan dari negara setempat. Untung saya bukan pemimpin yang suka tricky ya. Kalau saya suka tricky ya udah buka aja surat-surat itu di Facebook, nomor sekian, siapa yang berdatangan, logonya jelas, tenaga kerja. Lalu kalau saya mau tricky sedikit, ya udah jorokin aja Naker. Tapi nggak bagus juga kalau saya melakukan itu, karena pada posisi Naker pun bukan keinginannya untuk kita tidak boleh berangkat atau kita bisa berangkat. Banyak hal yang bisa membuktikan saudara-saudara bahwa ini memang keputusan pahit dari negara penempatan. Contoh, kemarin saya baru melepas 271 Jepang. Artinya apa? Korea G2G, Jepang G7. Pasti ada pertanyaan, kok kenapa Korea nggak bisa ya BP2MI melepas atau mengirim? Kok Jepang bisa? Nah ini akan mematahkan sebetulnya penjelasan saya atas tuduhan bahwa seolah-olah ya, tidak berangkatnya G2G Korea itu karena BP2MI. Buat apa kita menutup ke Korea? Toh Jepang aja kita lepas kemarin 271. Ya, saya datangi langsung di tempat mereka dari daerah, langsung kita siapkan hotel, 1 kamar 1 orang, protokol kesehatan, dilakukan PCR, naik bus mewah, kemudian saya menyampaikan pesan-pesan buat mereka masuk keluar bus kemarin. Kemudian kita lepas secara terhormat, mereka menuju bandara. 4 kloter, 17, 18, 19, hingga 20. Ini masih ada 2 kloter lagi. Mereka sedang menginap di mana? Di Hotel Ciputra. Kita pilih hotel ya, representatif dan dekat dengan bandara. Jadi insya Allah demi Allah salah dan keliru, ya, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi dosa orang-orang yang suka memfitnah, membuli. Jika ada tuduhan tidak berangkatnya CPI Korea itu seolah-olah karena BP2MI, seolah-olah karena pemerintah, seolah-olah karena negara. Sering saya katakan, negara ini beruntung jika PMI cepat berangkat. Kenapa? Karena ini bagian dari recovery ekonomi. Ya, kenapa? Jika mereka cepat berangkat sebesar-besarnya, maka negara tahu kok kenapa keuntungan negara yang disumbangkan oleh PMI. Negara nggak bodoh. Nah, atas penutupan Korea dan Taiwan, pasti ada pertanyaan, apa-apa sih yang sudah dilakukan? BP2MI sudah 6 kali mengundang Korea. Bahkan saya datang ke ARD. Taiwan sudah 6 kali, bahkan 1 kali saya datang ke kantor TETO di Altagraha.
Padahal saya itu terbiasa arah hukumnya datang ke tempat mereka. Itu bukan kebiasaan saya sebagai politisi. Karena saya nggak mau kalau saya datang ke kantor mereka, apalagi sering, seolah-olah saya punya kepentingan apa dengan mereka. Itu anti saya dari dulu. Saya di DPR itu saya nggak pernah datang ke kantor pemerintah. Ya, karena nanti dianggap ada kong-kali-kong apa antara parlemen dengan eksekutif misalnya. Itu bukan kebiasaan saya. Tapi demi kita mendiskusikan banyak hal, membicarakan, kemudian juga kongres, apa sih ini? Apa sih problemnya? Apa masalahnya? Apalagi sih yang harus kita lakukan? Yang kalian minta, ayo kita lakukan. Itu yang sering saya sampaikan pada Korea dan Taiwan. Ya. Taiwan terakhir agak keras saya. Ya. Di tempat ini, virtual, acaranya waktu itu diadakan oleh Kemnaker, dipimpin lalu oleh Pak Sekjen Kemnaker. Dari Taiwan, pimpinan delegasinya waktu itu Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nggak ada lah orang segila saya berani tembak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan. Saya katakan kepada Menteri Ketenagakerjaan Taiwan, kalau kebijakan Taiwan politik, kami akan melakukannya dengan politik. Itu hanya Benny Ramdhani yang berani ngomong. Nggak ada pejabat lain. Termasuk Korea, kalau Korea kebijakannya politik, kita akan lawan dengan politik. Sampai saya agak keras. Emangnya Korea ini apa sih? Kok bisa jumawa misalnya kalau politik ya? Kok bisa jumawa seenak-enaknya dia aja menuntut? Kita ini negara besar kok. Ya, investasi kita juga besar. Investasi Korea di sini juga banyak. Kalau kita mau main politik, stop semua investasi mereka di sini. Stop investasi Taiwan. Apalagi Taiwan. Misalnya, negara yang juga belum diakui secara internasional. Jadi jelas dalam berbagai pembicaraan kami, ya, kami menyimpulkan bahwa penutupan Korea dan Taiwan itu adalah kebijakan dalam negeri mereka karena COVID. Nah sekarang ada juga yang menyalahkan. Kalau begitu apa sih upaya kepala BP2MI? Saya jawab, jangankan kepala BP2MI yang turun tangan ini udah nakal. Terus kenapa nggak pernah orang menanyakan apa sih yang dibuat oleh Ibu Ida? Apa sih yang dibuat nakal? Kok ke BP2MI semua? Jangankan Ibu Ida, Pak Luhut itu sudah membantu. Tanya Ibu Ida, ya. Atas saran saya, Bu, kita ketemu Pak Luhut yuk. Saya telepon tuh Bu Ida untuk membicarakan Korea dan Taiwan. Oke Mas, janjian tanggal berapa? Datang kita. Silakan rekam nih, supaya tahu bahwa langkah-langkah itu sudah kita tempuh. Datanglah saya ketemu dengan Pak Luhut di kantornya dengan Ibu Ida. Saya sampaikan dengan dua hal. Pak, ada 6.000 lebih Korea tertunda. Pak, ada 6.000 lebih Taiwan tertunda. Ini butuh tangan Bapak untuk sedikit memberikan tekanan jika ada faktor X yang melatar belakangi Korea, jika ada faktor Z yang melatar belakangi Taiwan terkait penutupan itu. Oke, sepakat, dijadwalkan saya akan undang ya Korea dan Taiwan. Diundanglah Korea dan Taiwan. Nah sekarang atas upaya itu, apakah juga langsung dibuka? Enggak juga, karena memang Korea dan Taiwan di hadapan Pak Luhut pun menyampaikan hal yang sama. Sekarang kita punya, katakan Pak Luhut hanya sendiri, walaupun menteri, kepala BP2MI sendiri, walaupun kepala badan, Ibu Naker sendiri, ya kan, walaupun menteri. Sekarang DPR, Komisi 9 ada berapa banyak? 50 orang. Masa mereka tidak melakukan apapun kalau tuduhan dari banyak pihak yang sengaja disebarkan di media sosial ya bahwa penutupan ini karena politik? Masa DPR juga dia? Masa DPR nggak punya nurani? Terjawab juga bahwa bukan karena memang politik, kecuali karena masalah kebijakan dalam negeri terkait COVID. Taiwan itu terakhir ambil buka, Taiwan itu setelah angka di sana menurun, kemudian menjelang dibuka, tiba-tiba Indonesia meledak, diikuti dengan PPKM, tutup lagi Taiwan. Ya, coba segera itu surat-surat yang saya minta. Foto di surat ini, foto surat ini. Ini surat Naker yang saya baca. Kementerian Ketenagakerjaan Republik ini apa ya? Yang lain. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Binapenta ya. Ini nomor 3 garis miring 1651 garis miring PK garis miring titik 02 garis miring 6 Romawi garis miring 2021 tentang apa? Saya baca nih.
Perubahan keempat atas keputusan Direktur Jenderal Pembinaan. Perubahan keempat, tidak empat kali berubah. Atas keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Penguasaan Kesempatan Kerja nomor sekian-sekian tentang penempatan negara tujuan. Ingat, tentang penempatan negara tujuan. Ya, penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Oke, mengingat, menimbang, mengingat, menetapkan satu, kedua. Di sini ada negara-negara penempatan mana yang kita bisa menempatkan pekerja, mana negara yang tidak bisa menempatkan pekerja. Oke. Afrika Selatan, negara tujuan penempatan. Afrika Selatan, bukan? Nggak ada masalah. Jadi jangan menganggap bahwa seolah-olah semua ditutup, apalagi seolah-olah politik, apalagi tuduhannya kita yang menutup. Bodoh lah BP2MI kalau kita menutup, padahal kalau kita menempatkan keuntungan bagi negara. Buktinya Afrika Selatan dibuka. Dijelaskan di sini, kolom-kolomnya ada. Sektor apa sih untuk Afrika? Tentu tidak semua sektor. Ada penjelasan sektornya. Nanti kopi bawah. Ini bukan dokumen rahasia. Bisa diupdate di internet kok. Bukan rahasia. Makanya ketika ada serangan, tuduhan membabi buta, saya kadang-kadang menjawab, Anda CPMI bukan. Kalau Anda CPMI pasti orang terdidik. Pasti ya, kreativitasnya mencari informasi. Hal seperti ini pasti bisa dapat kok, nggak susah. Kok bisa? Ya dengan seenak kudanya misalnya, tuduhan-tuduhan itu membabi buta soal kepada BP2MI. Ya, ini Afrika Selatan. Dua, Aljazair dibuka, Aljazair. Kemudian Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Denmark, Ethiopia, Djibouti mana ya? Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Hungaria, Hongkong, Hongkong semua sektor, tertulis Hongkong semua sektor. Irak, Italia, Kaledonia Baru, Kenya, Korea Selatan. Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, ya skema penempatannya diatur di sini. Skema penempatannya. Skema penempatannya menyebut penempatan oleh perusahaan pekerja migran P2P dibuka, P2P. Kemudian pekerja migran Indonesia perseorangan, G2G tidak masuk ke sini. Terus mau nyalahin BP2MI, surat ini siapa yang keluarkan? Nah, ada pernyataan kan BP2MI yang menempatkan. Iya, kami ini badan yang menempatkan. Tapi menempatkan siapa kemana atas surat ini. Ya, ini jelas nih supaya nggak ada dusta di antara kita. Kalau di sini, nah kalau di sini masuk sektor pekerjaannya, skema penempatannya G2G berapakah atas dasar surat ini, saudara-saudara sekalian? Tidak ada G2G ya, di surat ini. Total ya negaranya saya hitung 53 negara penempatan. Jadi sejak pandemi COVID hingga hari ini, ya 53 negara penempatan tetap dibuka, tetap ada yang berangkat hingga hari ini. Ya. Tidak ada penutupan sama sekali. Berarti bagaimana kok ada yang dibuka, ada yang ditutup? Berarti tergantung negara penempatan, bukan maunya kita. Sekali lagi, saya untung bukan pemimpin yang tricky. Saya kalau mau keluar dari ucapan fitnah ini, saya goreng aja ini, saya buka aja Facebook. Saya kan biasa main di Facebook, saya biasa main di media sosial, ngomong aja macam nih. Nah, pagi ke sana tuh, kalau mau demo ke sana tuh, cantumkan G2G itu di situ, misalnya. Tapi karena saya bukan pemimpin yang tricky, saya nggak mau terjebak juga pada fitnah. Saya hanya meyakini surat nakir ini tentu berdasar atas keputusan negara penempatan. Tidak mungkin seorang ibu tidak. Begitu juga seorang perempuan yang lebih mengedepankan rasa ya, sayang, kasihan itu pasti di atas rata-rata kaum lelaki. Ya. Karena banyak lah lelaki, ya ibunya bisa lebih dari satu, tapi kadang perempuan yang suaminya lebih dari satu kan gitu. Berarti kan cinta seorang ibu itu lebih kuat dari seorang laki-laki. Nggak mungkin ibu nakal mau jolim kepada para pekerja yang harusnya berangkat. Ini ya, nanti bisa di copy, bisa bagi
kasih ke mereka, ya, sesuai jumlahnya 30 itulah. Ini bukan barang rahasia kok. Ya, dan saya biasa terbuka, mau minta apapun saya kasih, dokumen apapun saya berikan. Itu kebiasaan saya ya, secara egaliter. Sampai saya mengangkat 2 staf khusus, bayangkan, saya mengangkat 2 staf khusus, saya tidak perlu sebutkan siapa. Yang staf khusus ini saya angkat untuk melakukan komunikasi intensif dengan Korea dan Taiwan. Dua-dua perempuan yang saya angkat. Nanti kalau kurang cukup ini, saya tambah lagi. Itu kewenangan saya untuk mengangkat. Menggunakan anggaran saya. Kamu berangkat ke Taiwan, kamu berangkat ke Korea nanti ya, kalau kamu sudah bisa masuk atau sudah dibuka. Kalau kalian setuju nih, adik-adik setuju, Pak, dari kami ada wakil mana? Biaya saya untuk meyakinkan bagaimana kita bisa utus ke Korea, ketemu siapa di sana. Kalau misalnya kalau punya penjelasan ini agak percaya lagi, ya terus apa lagi kalau nggak dipercaya? Mau berangkat ke Korea, siapa wakil kalian? Saya utus bersama dengan staf khusus saya. Staf khusus saya perintahkan bicara dengan Pak Menhan, bicara dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun sebetulnya, ya ini kan ada jago-jagonya ini, itu kan bukan tugas kami, Pak. Itu kan tugas nakar harusnya. Karena perjanjian antar negara untuk Indonesia itu adalah wewenang nakar, bukan BP2MI. Regulatornya di sana. BP2MI itu ibarat ilustrasinya ya, ini kasarnya, sama halnya dengan P3MI, tapi ini plat merah. P3MI swasta, ya, BP2MI plat merah. Jadi dia sebagai badan yang menempatkan. Jadi bernegosiasi dengan negara, apalagi pemerintah di sana, DPR sana, itu harusnya nakar. Ya udahlah, saya katakan daripada kita saling menunggu apa, staf khusus kita tugaskan ke sana. Ya, kalau Korea sudah bisa masuk warga negara asing tanpa karantina, ya, Korea dan Taiwan itu menjadi target kita. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara dengan penjelasan ini minimal dapat pengetahuan baru lah, ya. Coba saudara-saudara bayangkan ya, itu serangan-serangan lewat FB. Kalau kritik, biasalah, kita juga biasa kritik kok. Saya ini pelaku yang menumbangkan rejim Soeharto dulu, biasa kalau kritik. Tapi kalau sudah bersifat ucapan, bahkan pribadi, personal, bahkan masuk ke akun istri saya, doling. Bayangkan istri saya secara pribadi diserang oleh akun-akun itu. Tapi saya percaya bahwa banyak juga akun palsu. Nah, akun palsu ini siapa? Kalau akun palsu saya katakan jangan dilayani karena pasti bukan CPMI. Kalau CPMI dia akan menyebut saya CPMI. Ya udah, kalau CPMI kita layani aja, jawab. Termasuk saya sering minta Pak Hengki, ajak dong ke sini. Udah mau 100 orang, mau 1000 orang, ayo kita diskusi supaya nggak menghabiskan waktu dengan jempol. Nah, saya kan nggak ada waktu dengan jempol setiap hari. Ya, handphone saya. Dan yang saya layani tidak hanya Korea, tidak hanya Jepang, bukannya Pak Yusri ini pengaduan dari Timur Tengah, mereka yang minta dipulangkan, hampir korban perkosaan. Ya. Saya kemarin baru menyelamatkan 1 PKI, saya kawal 2 hari video call. Saya nggak pernah hanya video call begitu, enggak. Ada masalah lagi pasti saya video call. Pertama itu adalah cara saya agar dia tenang ya. Kamu sedang mendapatkan kepala badan wakil pemerintah, oke? Sekarang langkah-langkah, saya kawal 2 hari, akhirnya dia tembus ke depan gerbang KJRI di Dubai. Ya. Ini ada 2 lagi yang diselamatkan, sekarang sedang ditampung di hotel di Jordan. Ya. Video call semua. Jadi kalau ada tuduhan, apa sih penjaga kepala badan? Kok nggak melakukan sesuatu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya serahkan semua kepada Allah yang saya kerjakan setiap hari, setiap waktu. Artinya kita tidak menangani hanya Korea, tidak hanya menangani masalah Taiwan, tapi seluruh pekerja, termasuk mereka-mereka yang berangkat secara tidak resmi kemudian menimbulkan masalah, pengaduannya lari ke kita. Ya. Nah, kalau dalam pertemuan ini ada tawaran-tawaran baru, misalnya, kira-kira Pak Kepala Badan mungkin, oke, nggak ada yang tabu bagi saya. Sepanjang usulan itu baik, pasti saya lakukan. Ya. Panjang usulan itu baik. Jadi kadang yang kita anggap ideal tidak ideal di sana. Ya, kalau bicara marah emosi, kadang-kadang kita marah sebetulnya. Ini lambat, ini nggak mau gerak,
Ya, ini kok harus nanti kita rapatkan dulu. Malah kita ini sebetulnya. Ya, cuma yang punya uang kan bukan di sini. Ya. Termasuk kemarin ya kebijakannya kita keluarkan apa ini skema KTA, ada yang marah, ada yang keliru, termasuk beberapa NGO besar keliru. Bagaimana pembebasan biaya, PMI yang terakhir ya, bagaimana pembebasan biaya penerbangan, tapi PMI tetap dibebankan, tetap berhutang. Saya telepon, bro, ini ada undang-undang pasal 30 ya, dan kalian terlibat loh, saya bilang. Kalian dolim juga. Seorang aktivis LSM tersebut, Anda dolim juga, karena Anda terlibat dalam pembuatan undang-undang itu. Pasal 30 ayat 1 mengatakan, PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Keren bro, saya bilang. Tapi lo nggak lihat negara nggak mampu menyediakan uang itu untuk PMI, itu yang Anda gagal. Gagal paham. Saya juga kan hidup dari dunia LSM, masa saya nggak bisa mengkritik juga anak-anak teman-teman LSM? Anda gagal. Ketika saya baca pasal penjelasan, siapa sih yang dimaksud PMI? Sektor apa mereka? Bekerja di mana? Penjelasan mengatakan cukup jelas. Kalau cukup jelas berarti yang disebut PMI adalah, kalau nggak corona ya, adalah 270.000 yang ditempatkan oleh negara setiap tahunnya. Oke, sekarang 270.000 bro. Setiap tahun bro, ambil 30 juta standar, berarti negara menyiapkan berapa setiap tahun untuk kasih duit cuma-cuma kepada mereka? 9 triliun. Dari mana? BP2 ini hanya minta tambah 50 miliar dia punya, nggak dikasih. Negara harus menyiapkan 9 triliun dari mana? Tapi ingat bro, aku bilang, kalau kita karena alasan negara belum mampu, terus kita diam. Beneran tadi tidak melakukan apapun, karena di sisi sini ada praktek hijau lente, terus saya tutup mata. Atau Anda dulu saya main dengan para peminjam-peminjam uang ini supaya dapat bagian, itu yang Anda inginkan. Saya katakan, Anda dolim loh, saya bilang. Anda membuat undang-undang yang tidak berdasarkan negara, tapi Anda membiarkan bagaimana hijau lente menjerat para PMI dengan bunga 28,8%. Tertulis loh itu, saya punya dokumennya. BP2 ini terlibat loh, saya bilang. Mengapprove pinjaman-pinjaman itu. BP2 ini saya kritik, bayangkan. Nah, sekarang di satu sisi negara belum mampu, tapi di sini ada kejahatan, maka saya harus melakukan apa? Nih, belum mampu nih, masalah pasal 30, 9 triliun per tahun, tapi di sini ada kejahatan. Terus kita diam? Enggak. Saya keluarkan kebijakan pertama, skema yang kemarin dengan KTA BNI. KTA BNI ini, Pak Jamal, bukan kewajiban. Kami hanya bangun jalan. Hai, para calon pekerja migran. Ada jalan di sana nih, jalan jahiliyah. Kalian dijerat oleh kaum jahiliyah nih dengan bunga yang sangat tinggi. Ini kita bangun jalan, bunganya 11% BNI. Pilih mana? Mau dipakai silakan. Enggak juga, nggak ada masalah. Tapi negara wajib membuat kebijakan yang meringankan. Setelah BNI nanti apa? Ada kebijakan KUR. Kalau BNI 11%, KUR hanya 6%. Mau pilih mana? Pilih jalan yang kemarin kita launching atau pilih jalan yang nanti sebentar lagi kita launching pun. Buat 6%. Ayo pilih. Ya, ada LSM yang ngerti. Bagaimana kata pembebasan biaya penempatan? Kok masih dibebani? Bro, bukan paksaan. Ini jalan pilihan sebelum secara ideal negara mampu memberi uang secara cuma-cuma. Keinginan saya udah cuma-cuma. 9 triliun itu kecil lah bagi negara, saya katakan. Dibandingkan dengan setiap tahun PMI memberikan sumbangan devisa 159,7. Tapi faktanya nggak ada duit ini. Dan kalian begitu bersemangat membuat undang-undang itu, dan setelah undang-undang itu keluar 4 tahun lalu, kalian tidak melakukan apapun. Saya bilang, desak DPR tuh, kemudian demo DPR. Coba kalau saya bukan kepala badan saya pimpin demo tuh DPR. Anda hianat di sana. Anda membuat undang-undang, tapi Anda tidak memaksa negara untuk menyediakan uang itu. Saya kepung tuh DPR kalau saya masih di jalan dan bukan sebagai kepala badan. Ya, dan ini terkait skema yang kemarin kita keluarkan. Beda dengan dulu. Nah, apa pembedanya? Dulu KUR itu kan diberikan menjelang PMI berangkat. Ya, kalau menjelang berangkat saya bilang ke Pak Lus, apa sebenarnya akal-akalan aja, PMI udah lewat tuh proses tahapannya, udah keluar duit kok KUR diberikan terakhir menjelang berangkat, ya akal-akalan untuk menjelang PMI. Nah tuh, sekarang KUR diberikan di awal mau berangkat, nih duit.
Untuk apa? Untuk mobilisasi, untuk visa kesehatan, untuk paspor, untuk visa, untuk pendidikan dan pelatihan. Ini Korea berapa 6 bulan ya? Pelatihannya, kalau Jepang ya? Jepang 6 bulan. Gimana Pak? Kami 6 bulan kan belum berangkat. Tapi kami sudah pinjam. Sudah diatur. Selama 6 bulan kalian tidak boleh mencicil. Mencicil ketika kalian sudah ada di negara penempatan, sudah mendapatkan gaji baru mencicil. Wah enak dong, tangan semua PPMI. Oke. Kedua, dulu lewat KSP, sistem linkage PMI tidak bisa pinjam langsung ke bank. Sekarang PMI yang berhadapan langsung dengan bank. Nggak ada lagi rentenir. Nah, saya berani mengatakan, saya goodbye para rentenir. Selamat berakhir pesta pora kalian. Yang ngambek pasti kalau rentenir kan. Nah, kita udah tahu kan siapa rentenir itu. Ya. Di Lampung siapa, di NTB siapa, di Jawa Timur siapa. Nggak ada ketetapan itu boleh. Alirannya dana dulu masuk kemana, oknum-oknum kementerian lembaga mana yang terima, nggak tahu lah. Ini bisnis kotor kok. Wajar kalau banyak orang marah. Ketiga, pinjaman ini PMI dan keluarganya tidak bisa dijadikan sebagai penjamin. Jadi kalau dia gagal berangkat, dia udah pinjam 20 juta, ditagih pada keluarganya, orang tuanya, tidak boleh. Asuransi yang menanggung. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Saya katakan, Republik ini bangkrut karena pinjaman PMI, katakan ilustrasi. Bank ini bubar BRI karena pinjaman PMI, tidak boleh dia menagih kepada rakyat. Itu resiko di sebuah negara, resiko dari sebuah staf. Jadi keluarga dan PMI bukan penjamin, langsung dijamin oleh asuransi. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang menurut saya revolusioner, ya, yang tidak senang pasti para rentenir, sudah otomatis. Ya. Dan Pak Jamal punya daftar nama yang cukup banyak tentang rentenir itu. Mudah-mudahan tidak kembali ke jalan yang benar. Oke, saya persilakan, saudara, ya. Pak Jamal sudah bisa ya. Kita persilakan, ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ada langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak itu. Dari tadi sebenarnya permasalahannya simpel Pak. Kenapa Korea begitu semangat seperti mengugat ini ataupun apa namanya tentang kinerjanya Pak? Karena mereka itu memiliki sertifikat dan pengawasan ataupun waktu. Kalau apa namanya berani menjamin bahwa sertifikat tersebut ada kebijakan dari Bapak ataupun upaya dari Bapak tentang masa sertifikat ini diperpanjang selama pandemi, mungkin mereka juga akan lebih tenang Pak. Kenapa mereka apa namanya begitu marah, begitu kecewa? Itu mereka juga punya kekhawatiran tentang bagaimana kalau sertifikat ini berakhir. Mereka sudah belajar, contoh 1 tahun kita belajar dari ini Pak, ditambah 2 tahun kita kena pandemi. Udah berapa lama kita nganggur Pak? Berapa banyak kita udah gak ada pemasukan sama sekali. Sedangkan hidup kita harus berlangsung Pak. Maka dari itu kita apa namanya ingin menuntut Bapak apa namanya bisa menjamin ini masa sertifikat kita di mana. Kita yang punya majikan, kita yang udah punya majikan, gimana caranya kita juga bisa meyakinkan yang di sana bahwa kita selama apa namanya pandemi ini bisa menunggu. Soalnya gini Pak, memang kemarin ada kebijakan masa roster 6 bulan. Masa roster 6 bulan diperpanjang secara otomatis. Seperti yang kemarin dilakukan juga, telepon call center juga bilang seperti itu. Tapi di lapangan ada rekan saya Pak di sini, satu bukti. Di situ habis, tapi langsung habis Pak. Tidak ada pemberitahuan dari BPKMI melalui SMS ataupun melalui email yang sudah tertera semenjak kita awal mendaftar. Lah, kenapa saya juga sampaikan juga karena saya juga bulan depan habis Pak. Seperti sertifikatnya habis. Nah, lah kemana kita harus mengadu Pak kalau nggak ke sini. Sedangkan yang tertera
apa namanya, di Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran pasal 1 poin 5, pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kalau kita lihat ke sini, kita mau kemana, Pak? Kan dari sini aja kan udah kelihatan upaya juga, bukan hanya sekedar melindungi, upaya juga sebelum bekerja dan selama bekerja, bahkan setelah bekerja. Tapi kan yang selama ini kami lihat kayaknya dari BPDWMI apa namanya, kayak menuntaskan yang sudah jadi PMI. Tapi yang sebelum kayak gini, apa namanya, hal-hal yang seperti ini malah kadang dikesampingkan. Sehingga sebenarnya ini yang pertama kali yang harusnya diperhatikan terlebih dahulu, Pak, menurut saya. Kalau semisal dari pihak PBB sudah ada upaya ke HRD Korea ataupun ini ada yang dijamin ini sertifikat perpanjang nih, tapi juga apa namanya dalam pelaksanaannya juga, Pak, saya yakin dari PMI Korea gak bakalan terlalu gembar-gembur juga, Pak. Sebab ini masalah yang paling utama ini bukan dari pemberangkatannya. Kami juga tahu, Pak, pandemi itu bukan hanya kena ke PMI Korea, tapi semuanya. Gitu loh, Pak. Jadi saya kira inilah yang faktor lebih utama sekali kenapa kita punya kekhawatiran yang sangat besar. Kita juga udahlah, kita udah muak sekali dengan yang kayak gini, Pak, selama ini. Masa kita ngulang dari awal lagi? Kan nggak mungkin juga, Pak. Udah berapa banyak yang sudah kita korbankan di sini. Gara-gara ini kami gagal, kita ngulang. Kan nggak terlalu ini, Pak. Kita pikir apa? Fokus ke penerbangan, fokus ke penempatan, fokus ke ini. Tapi sertifikatnya kita habis. Sama aja bohong, kan? Kalau semisal ini diperpanjang dulu, diperpanjang sertifikat kita, masa sertifikat kita, mungkin CPNI Korea bakal lebih tenang. Tapi dalam catatan dijamin yang sebenarnya gitu loh, Pak. Cuma baru saja kemarin ada pengumuman roster 6 bulan. Lah sekarang teman saya ini habis ternyata, Pak. Kalau perlu bukti, ada buktinya di sini. Ada teman saya ini. Makanya kami menuntut yang utama terlebih dahulu itulah sertifikat ini ya, yang dikhawatir para CPNI Korea. Yang kedua tentang vaksinasi, Pak. Vaksinasi. Kemarin juga kan membantu percepatan vaksinasi di Indonesia kan, Pak, untuk proses ini. Nah, tapi di situ bagian ini tidak mencantumkan bahwa vaksin apa yang disetujui negara penempatan. Sedangkan kita juga dapat cuma informasi berbeda ini melakukan percepatan, membantu pemerintah percepatan vaksinasi. Sedangkan yang di daerah-daerah mayoritas vaksin Sinovac. Lah kita yang misal kita yang sudah divaksin Sinovac, terus ternyata tidak diterima oleh negara penempatan, Pak. Nah, itu upaya apa yang akan Bapak lakukan biar kami juga tetap selamat? Kan itu juga bukan kesalahan dari kami, Pak. Itu kan juga dari komunikasi mungkin. Jadi saya kira untuk saya cuma sedikit, Pak. Perlu dijawab dulu ya. Jawab dulu. Apa namanya? Muhammad Kalau ada 7 orang Korea ikut datang nggak? Enggak.
Enggak. Berarti Anda nggak update. Jelas saya sampaikan waktu itu. Masalah sertifikat clear. HRDK sudah setuju dalam pertemuan perpanjangan otomatis clear. Bisa dikonfirm ke HRDK. Clear. Karena itu yang kita keluhkan. Kenapa keluhan itu saya sampaikan? Clear itu perpanjangan secara otomatis. Bahkan misalnya kalau perpanjangan itu 6 bulan, belum juga berangkat, perpanjangan. Dengan kondisi force majeure. Iya, force majeure. Jadi itu clear sertifikat ya. Mungkin sosialisasi yang tidak terlalu masif, sehingga ini banyak pertanyaan ya. Tapi waktu itu kan kita berharap yang 7 datang ke sini menyampaikan juga hasilnya. Ya, oke, satu itu. Kedua, vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan oleh BP2MI, ya. Vaksinasi yang dilakukan oleh BP2MI itu tidak terkait juga dengan program pemerintah. Lalu itu bersamaan, iya. Tapi itu juga data nggak dimasukkan, baik dari para CTNI maupun dari berbagai pihak, termasuk program BP2MI. Bagaimana mereka mau berangkat tidak divaksin? Nah, waktu itu HRDK itu tidak memutuskan kepada kita vaksinasinya harus apa? Nggak ada. Kami tanya, vaksinasinya waktu pertemuan dulu ya dengan HRDK, vaksinnya harus apa? Nggak ada pembatasan. Dan itu saya baru dengar sekarang kalau Korea misalnya menetapkan vaksin tertentu. Iya, menentukan apa ya? AstraZeneca. Nah, kalau begitu, ya karena saya tidak membela di BP2MI, karena pertemuan 6 kali dengan HRDK tidak menyebutkan. Nah, kalau memang di sana AstraZeneca, ya bisa dong kita juga lakukan vaksinasi kembali. Tapi ingat ya, yang saya juga sesalkan, vaksinasi ini demikian gencar sosialisasi kita. Coba lihat spanduk-spanduk yang kita pasang, media-media sosial yang kita sebarkan. Saya punya angka-angkanya, berapa spanduk, berapa baliho, berapa media sosial. Tapi justru minat CPNI juga yang dengan jumlah 6.000 lebih itu juga sedikit. Tapi saya masih berpikir positif begini. Mungkin saja karena sejak awal tidak ada klaster ini warga negara biasa, kan? Apakah ini CPNI? Mungkin saja CPNI sudah ikut sebetulnya, ikut dalam vaksinasi yang dilakukan oleh daerah, dan tidak dia mendapatkan saya CPNI kan gitu ya. Angka itu sedikit loh, yang masuk 10.000 itu Korea Taiwan, ya dari seluruh CPNI 10.200-an yang sudah divaksinasi melalui program yang kami lakukan. Nah ini informasi menarik, saya akan dipanggil deputinya nih. Tunggu sebentar ya. Kalau saya tuh ingin cepat-cepat begini, saya telepon sekarang, sudah saya untuk telepon baikon dengan HRDK. Waktu itu laporan ketentuan AstraZeneca. Ya, jenis vaksinnya. Apa? AstraZeneca, Moderna, Pfizer, sama Sinovac. 5. Sedangkan banyak yang sudah divaksin Sinovac. Itu yang Singapura justru sekarang berubah. Singapura dari Astra sekarang Sinovac. Yang mungkin ini masalah perkembangan dinamis ya, belakangan. Dinamis dan bisnis negara-negara. Bisa negara berubah, dengan direkam di situ. Bisnis negara-negara lagi. Singapura berubah jadi Sinovac. Kita udah 2 kali vaksin, tiba-tiba muncul lagi harus booster vaksin ketiga. Apalagi ini. Moderna. Kita nunggu vaksin. Yang ini yang di sini saya ingin ngetes, ikut vaksinasi program kita enggak? Jangan-jangan enggak. Ada yang Jangan-jangan divaksin. vaksin. Jangan-jangan pada divaksin. Program umum Pak, kamu udah pernah vaksin? Jangan-jangan belum divaksin. Program daerah Pak. Awas ya, kalau saya agak nakal, saya minta sertifikatnya. Jangan di sini menuntut vaksin, saudara sendiri sebagai wakil dari CPNI belum divaksin. Kalau nggak sudah, ya agak nakal, mana sertifikatnya? Ada sertifikat sudah. Nah, coba kumpulin. Kumpulin lindung ini ya, link HP lindungi di HP
Ini HP bisa. Aplikasi ada. Kumpul lah kabeh. Itu Pak. Itu contoh Ini buktinya. satu itu. Sinovac. Oke, Itu namanya CoronaVac. Oke, berbicara terakhir dengan HRDK, sebagaimana pembicaraan sebelumnya, untuk sertifikat itu kan automatically perpanjangan. Ya, otomatis Pak. Oke. Kedua, sekarang saya tanya, itu kan kalau automatically itu berarti dalam sistem kan? Yang kedua, katanya Korea ini vaksin yang bisa diterima atau orang luar yang bisa diterima masuk ke mereka adalah yang divaksinnya bukan Sinovac. Cek sekarang. Nah, cek sekarang ke HRDK. Betul Pak. Ah. Saya termasuk yang kita kemarin Pak. Oh, yang dari meeting kemarin terakhir itu. Meeting hari apa itu? Meeting hari apa? Kemarin sore Pak. Ibu belum lapor saya dong hasil meeting kemarin. Belum, saya baru mau lakukan coba. Nah, berarti dengar ya. Ya. Hasil meeting kemarin. Jadi kalau wajar dong, kalau saya baru mendengar dan sudah hasil meeting kemarin benar. Jadi saya katakan wajar kalau saya belum dengar. Saya tanya laporannya, baru dia mau melapor tertulis. Meetingnya baru kemarin. Apalagi hasil meeting kemarin dengan HRDK. Bisa Pak, saya nanti itu nanti tidak kalau misalkan nanti sudah buka, itu tidak akan dikenakan biaya apapun yang kita sudah mengajukan. Oke, ya. Poin-poin keputusan itu dibuat ya, supaya itu jadi materi sosialisasi kita ke teman-teman. Ya Pak. Apalagi selain itu, ada hal yang saya sejak awal tekankan kepada mereka, ya karena mereka ini kan bisnis juga lah, ya, mereka bisa tahu lah. Samanya dengan Teto, dia kan juga tidak murni mewakili negara sana. Nah, saya minta waktu itu, jika penempatan dibuka, maka dia tidak boleh, ya kan, menempatkan orang yang baru. Ya, kecuali tetap pada posisi prioritas mereka yang memang tertunda di awal. Iya, betul Pak. Itu nggak berubah sikapnya. Itu tidak berubah Pak. Karena makanya Oke. kemarin dipastikan oleh tenaga kerja Pak. Oh, atasnya tenaga kedutaan siapa? Kita itu. Lee Junho. Oke. Ya. Didengar ya. Sejak awal komitmen kita dengan HRDK ketika dibuka berangkat dia tidak boleh misalnya merekrut lagi atau merekrut dulu, kemudian ini tiba-tiba Jatim melewati yang tertunda, nggak berubah. Kedua, sertifikat itu automatically ya perpanjangan. Oke, kemudian terkait vaksin keputusan kemarin apa tadi di sini katanya ada 5. Tunggu, saya mau dikonfirmasi ya. Ini AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Enda sekali vaksin. Sinovac. Sinovac. Novavax. 3. Bukan beda lagi. Apa lagi? Dari kemarin ya. 3 atau Oke, gini. Tunggu dibacakan. Apa vaksin yang bisa kita masuk ke sana? Hasil meeting kemarin. Moderna, AstraZeneca. Sekarang yang kedua Pak. 4. Oke. Itu mereka ditetapkan ya kemarin ya. Novavax. Oke. Ada hal-hal lain nggak yang itu? Novavax seorang Wondi. Iya, Novavax. Adapun pemberangkatan yang terakhir itu Pak, yang dari Thailand itu bukan pemberangkatan dari lainnya itu reentry. Itu pun mereka melalui proses yang sangat ketat karena bulan yang lalu dari kita masuk 115 orang, masuk 75 orang positif. Oke. Jadi yang kemarin di medsos seolah-olah kenapa kita masih ditutup ini bisa itu re-entry Betul Pak. dari Thailand itu. Iya, dari Thailand reentry Pak. Oke. Itu penjelasan dari HRDK. Dari Thailand itu. Oke. Apalagi, Lin? Sementara dari sana belum ada keputusan kapan akan dibuka untuk semua negara, bukan hanya Indonesia, tapi untuk semua negara, Pak. Ya, G2G ya. Ya, sampai dengan yang G2G ya, Pak. Sampai dengan warga Korea 70% sudah tervaksin. Benar.
menunggu 70% warga Korea tervaksin. Ya, kemungkinan sekitar November baru target program tercapai, sehingga kemungkinan besar Pak sampai dengan akhir tahun ini belum ada perubahan G2G Pak. Ya. Nah, kalau terkait P2P itu, karena mereka selalu beralasan itu kan keberangkatannya hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang gitu ya. Iya, Dan betul Pak. dianggapnya tidak bergelombang besar gitu. Betul, betul Pak. Oke. Terus saya minta Dina, saya utus katakan atau saya langsung ketemu pemerintah Korea dan parlemen Korea, apa bisa di Itu terus terang Pak, saya tidak menyarankan itu untuk saat ini Pak. Kemungkinan ini dari pihak saya jadi saya artinya setelah diskusi kemarin itu karena tetap tidak boleh walaupun dari pemerintahan pun tetap tidak boleh tidak ada karantina Pak setelah kasus Delta. Kalau sebelumnya kan boleh Pak. Oh, artinya kalau tetap kita mau berangkat sekarang, tetap harus menjalani karantina. Betul Pak. Sekalipun dia mewakili pemerintah. Ya betul. Dan karantinanya itu 14 dan 7 Pak. Jadi 14 di dalam hotel yang dia tunjuk itu isolasi mandiri di luar. Oh, Masya Allah, 21 hari loh. Ya Pak, ya Pak. Ada yang gimana Pak? Hongkong gimana? Hongkong kenapa? Karantina. Hongkong 21 plus 7 Pak. Oke. Sekarang gini, saya tadi malam ada terobosan baru. Jika kita tidak bisa segera ke sana karena alasan-alasan tadi, bisa nggak kita menggunakan jaringan kita yang ada di Korea? Yang jaringan kita yang ada di Taiwan. Punya nggak jaringan di sana? Artinya, kita saja keluarkan surat atas nama kepala badan, surat penugasan untuk yang bersangkutan jaringan kita melakukan pembicaraan dengan DPR Korea maupun Taiwan, termasuk ya dengan pemerintahnya, kementeriannya. Sebetulnya bisa Pak, tapi saya tidak menyarankan itu. Lebih baik Bapak direct langsung setelah kami sambungkan dengan pihak parlemen, dengan pihak KMDK dan pihak KNSB Pak. Maksudnya lewat Zoom. Iya, lewat meeting Pak. Jangan dong. Itu yang saya kadang-kadang kalau hanya lewat Zoom itu, pertama waktu terbatas, kedua kadang-kadang apa ya tidak konsultatif gitu, bukan tidak konsultatif maaf. Apa ya maksudnya? Ya kurang serius lah, kurang greget gitu loh. Penting ya, apa ya? Karena bagian dari surat nggak bisa. Khawatir juga dengan surat itu ya. Misalnya kita menugaskan 1, 2, 3 ini nanti bisa dilakukan kalau lain gitu ya. Ya laporannya tetap lagi itu. Jadi datang langsung ke kantor kok kirim. Ya, oke. Yang mulai ya. Oke. Ini salah satu Pak, khusus saya akan duduk untuk urusan-urusan tidak hanya Korea, tidak hanya Taiwan, beberapa negara yang mengalami kendala, ya, Kuwait, Qatar, Uni Arab, ya. Nah, ini diplomasi seperti ini. Jadi saya koreksi salah, tapi nggak apa-apa lah, saya ampuni aja. Kalau menganggap PPB ini tidak melakukan apapun, naudzubillah min dzalik. Ya. Kita ini kadang-kadang sudah merampas dengan keluarga, anak. Coba lihat di Facebook saya, nggak ada waktu saya untuk liburan di Ancol sama anak saya, nginep di hotel ini sama keluarga, nggak ada waktu kita. Semua kita curahkan untuk kita ini. Tapi nggak apa-apa, karena pertama itu resiko bagi pemimpin. Kedua ya, kalian juga tadi karena mungkin ada perspektif dari sudut pandang ya, yang sengaja disebarkan oleh orang-orang melalui media sosial itu berpengaruh. Dan itu memang bisa langsung masuk sih karena situasi kalian, situasi psikologis, situasi yang sudah punya harapan, sudah tunda, situasi orang yang sudah meminjam uang berhadapan dengan mereka yang menanggi dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ya kalian doakan saja pembicaraan saya dengan Kemenko agar bagian dari satu kerja ini bisa dialokasikan untuk mereka yang tertunda keberangkatan. Karena saya sudah tahu kok, sudah keluar uang, kalau uang ini hasil pinjaman, berangkat aja belum, kerja aja belum ada penghasilan, itu membayarnya di mana? Itu ada di pikiran kami, ya. Tapi kan kami bukan pemilik uang itu. Ya. Hal yang kita anggap ini kan ideal, menurut saya ideal. Kasih aja dong, yang ada 15.000 orang, gimana masa rugi negara?
Idealnya buat kita, saya, tapi kan belum tentu ideal untuk Menko, belum tentu ideal untuk kementerian lain. Itu kendala-kendala lapangan ya. Kita berikan. Oke, apalagi? Ya, ini Pak. Ya. Ini terkait perpanjangan otomatis sertifikat. Ya. Ini punya saya pribadi nih. Ya. Statusnya kok tidak aktif sampai sekarang. Oke, saya terangkan lagi sekarang. Kenapa tadi sekalian ya? Tunggu. Oke, memperjelas HRDK harus memperjelas apa yang dimaksud dengan automatically perpanjangan ya. Iya. Punya saya statusnya tidak aktif gitu. Oke, Masih Pak. langsung ya. Halo, jadi terkait automatically perpanjangan. Nah ini kan turunan kejelasannya kan belum dijelaskan teknisnya. Apakah automatically itu langsung by system? Misalkan gitu ya. Nah kalau by system ini ada case nih. Coba tolong catat namanya. Contoh ya, ini contoh nama dari CPRI. Catat tulis. Jadi ini case yang bisa diuji langsung, dipetik aja. Ya. Istrinya. Jawa ngajarnya nih gimana sih? Ini tetap namanya nih. Ini case ini ya. Artinya case ini bisa saja juga yang lain mengalami hal yang sama. Namanya Bambang Irawan. Oke. Apa yang harus disebutkan ya? Nomor. ID IPS ya. Contoh 01 220 19 C 905 107 01. Nah, di sini tertulis status tidak aktif. Ya. Oke, ya. Nah, ditanyakan ke Korea. Ya. Karena itu sudah kesepakatan sejak awal yang pada pengertiannya. Tanyakan ya. Kontak sekarang. Apa yang biasa kontak siapa? Manajemennya. Misi siapa itu? Misi berapa itu? Miss Won itu wakil ya, wakil direkturnya. Nah, ini dua info ya. Direktur HRDK itu sampai sekarang tidak pernah ada di Indonesia. Sejak pandemi itu, yang dulu diganti dan bahkan sudah diinfokan sampai data, itu tidak jadi sampai sekarang. Yang mewakili sekarang siapa? Mewakili direktur HRDK itu? Miss Won. Oke. Ya dia yang juga yang datang terakhir ke kantor ya? Ya, si direkturnya itu? Yang ganti si Mr. Choi itu ya? Oke, sip ya. Segera langsung kontak sekarang telepon, bilang kepala menanyakan itu. Ini case, bisa saja yang lain itu sama statusnya. Ya, oke ya. Bang, saya izin pamit dulu. Ada pemakaman adik-adik korban sebelumnya. Iya, apa sih ini? Ya, Asal dari NTB. Bima. Jadi Pak Syukur dan Yang itu pelakunya apa? FPR? oh, Bukan PP itu. PP justru preman Apalagi ya? preman itu orang dulu. Ya lanjut ya. Terima kasih ya dari Polri itu saya. Assalamualaikum. Tapi, ya. Untuk saya mungkin langsung saja ya Pak tentang SLC. Di sini saya kan dari disetujui tanggal 9 bulan 4, tapi sampai sekarang belum ada itu dapat SLC. Saya mewakili dari teman-teman juga yang senasib dengan saya. Apakah Ini di angkatan yang tertunda sama ya? Iya. Yang 6.000 itu ya? iya, apa ada kesalahan dari kami yang tertunda itu? Apa memang ada kendala yang lain, Pak?
Paling itu saja Pak tentang SLC. Punya data nggak berapa teman-teman yang ngasih apa kasusnya sama? Belum Pak. Termasuk yang tadi siapa Mas apa? Selamat bantu saya, ya kan ada grup ya. Siapa yang kasusnya sama misalnya statusnya di situ tidak aktif, ya. Artinya supaya cepat, mereka juga pasti lihat sih. Tapi kan kita juga ingin cepat ini namanya gitu. Terkait ini juga sama. SLC, Baru 3 bisa orang. juga pasti periksa. Oke, kalau ternyata kita harus lebih dulu kirim gitu. Pokoknya saling marah lebih cepat lah. Iya. SLC tadi apa masalahnya? Namanya siapa? Muslim Mustaqbal. Nomor ujian atau hari ini. Halo Rin. Tadi case 1 terkait automatically perpanjangan ya. Sekarang case lain di luar itu adalah terkait apa tadi? SLC. SLC. Ngerti nggak SLC? Berarti jangan bisa usul. Kenapa tadi masalahnya? Itu dari bulan 4. Dari bulan 4 berarti April ya. Iya. Atas nama tulis nih, Muslim Mustaqbal. Pak, Pak biasa. Ya pakai Q, ya pakai Q, itu suami ibu yang ambil itu. Ya. Nomor IPS-nya, nomornya 012 2020 C 904 50 841. Sudah sejak bulan 4 April, sekarang tidak keluar. iya. Tidak keluar sampai sekarang. Artinya sekali lagi ini case. Kemungkinan atau potensinya yang lain juga mengalami yang sama. Ya, oke ya. Nah, kalau case ini kita bisa menjawab penyebabnya apa? Ya, karena gini ini kan penting semua harus clear semua sebelum penempatan kan gitu. Kalau tiba-tiba penempatan dibuka mereka belum clear, itu ya. Jadi dapat di direktur penempatan. Iya. Hari ini. Oh, masih bulan ini ya. Ya, sekarang siapa ya? Iya, siapa? Diliato. Oke, Rin, itu dicek cepat ke Misikon. Oke, kalau dia mau bertiga aja, apa namanya itu? Kalau mau bertiga itu? Bukan trio dong. Itu nyanyi ya. Conference ya. Kalau ekonomi ya. Ada hal yang bilang aja, ada hal yang sangat serius. Ingin tanyakan kepala saya, yang sifatnya mendesak gitu aja. Videonya lagi proyek. Iya. Lalen. Masih. Apa lagi? Oke, selain itu apa lagi? Ya, Pak. Terkait SLC juga. Oke. Yang belum dapat saja atau majikan. Belum dapat. Saja atau majikan. Sementara di sini batasnya November 2021. Oke. Ini masuknya 3 bulan ya. 2 bulan. Sementara kan harus sending data lagi kan? Oh, Harus sending data lagi. Sementara sertifikatnya hampir halus, bahkan boleh dikatakan halus. Oke, sertifikat kan tadi terjawab kalau sertifikatnya ya. Tapi ini belum dapat bagikan. Ya. Kalau sertifikat kan terjawab tadi bahwa itu automatically ya. Kan ada argumen dari BPSWI yang diprioritaskan yang sudah dapat saja. Sementara yang ini kan yang belum dapat saja. Oke. Itu bagaimana terkait sertifikatnya juga. Terima kasih. Kemudian satu lagi masih terkait apa SLC. Kemudian sertifikasi juga khusus untuk yang belum dapat majikan. Nah, itu gimana? Pertama sertifikat bisa membangun, ya,
tadi apa? Hampir hangus juga belum dapat saja. Ya, tapi posisinya belum dapat majikan. Untuk dokumentasi itu otomatis akan membaca baik juga, makanya saya akan bacakan ini kenapa baik juga. Ada yang itu ada miss ya, oke. Jadi yang terkait belum ada majikan, tetap mereka menjadi peserta. Karena menjadi prioritas Pak, karena nanti kan dilihat dari tanggal permission Pak. Nah, ambil dari tanggal permission yang kedua nanti Pak. Oke. Oke, segera ke kantor bawa laporannya ya. Itu komunikasikan 3 case ya, ada 3 case ya hari ini ya. Oke. Oke, ada lagi? Pak, saya kan mantan PMI yang gagal. Mantan PMI. Gagal. Oh ya. Dan saya mau menebus kegagalan saya dulu. Tapi sekarang terhalang karena nomor ID saya. PMI saya dulu pernah gagal ke Korea. Bukan gagal. Dengan resmi. Kemudian saya di sana ada kendala dan saya memutuskan untuk pulang lagi ke Indonesia. Dan itu baru terjadi seminggu. Tapi di sana pun saya mengurus ke pemerintahan di sana. Jadi pulang pun bukan dari Pak. Dan diizinkan oleh user di sana. Kebetulan harusnya saya di sana itu dapat nomor ID atau nomor registrasi Korea sana. Karena baru 1 minggu, saya nomor ID-nya belum dari Pak. Nah, saya baru lulus dan baru mau kerja lagi, terhalang nomor ID tersebut. Saya sudah menelpon ke call center BP2MI. Dari call center BP2MI itu disuruh menelpon ke HRD Korea. Nah, saya sudah menelpon ke HRD Korea. Dari HRD Korea itu malah balik lagi ke BP2MI Pak. Jadi kalau mohon pelindungannya atau bantuan Bapak untuk menemukan nomor ID saya. Pertama ya, saya minta maaf nih, sekalipun bukan kesalahan saya. Jawaban call center itu keliru, bodoh. Kalau orang mengadu kemudian dia suruh lagi orang yang mengadu itu kamu pulang ke sana. Itu jawaban bodoh. Mohon maaf ya, saya minta maaf sebagai kepala badan. Saya akan menjadikan catatan. Jadi tugas call center itu melayani, bukan dia nyuruh lagi. Ya udah masalahnya apa ya? Ya udah kamu teleponnya ke sana. Itu bodoh itu. Ya, harusnya dia kata apa masalahnya, dialah yang mengambil inisiatif. Persoalan bukan dia langsung, dia kan menyampaikan nanti secara sistem internal, Pak ada masalah ini. Oke, di dokter mana? Di direktorat ini layak. Bicara ke HRDK. Nah, kalau begitu bukan pelayan dong kalau dulu. Semua orang ngadu ini, dia balik lagi, udah kamu tugas payuan aja, kamu telepon ke saya tuh. Aku geblek di pojok itu. Karena ya, minta maaf. Nah, ini case-nya menarik punya agak beda dari yang 3 tadi ya. Ini, kamu agak panjang, kamu jelasin langsung, sosial. Sini. Oke, tolong ini dicatat, ini agak beda kasusnya dengan yang lain tadi, karena kalau lain tadi kan mewakili CKRI. Jadi kayaknya agak berbeda catat nih. Siapa namanya? Aman Nurjana, dengar catat ya. Dia menyampaikan pengaduan. Jadi kendala saya adalah nomor ID Korea. Nah, dulu saya pernah konsultasi ke call center BP2MI, tapi dari call center tersebut disuruh mengajukan pengaduan saya ke HRD Korea. Nah, dari HRD Korea itu balik lagi ke masalah. Jadi saya dulu pernah berangkat ke Korea cuma 1 minggu, tapi saya pulang pun tidak ilegal, Bu. Benar, pernah berangkat ke Korea. Ya. Kembalinya kenapa? Karena mungkin saya di sana agak kurang ini Pak, Bu, kurang seret. Mungkin itu kesalahan saya Pak, Bu.
Terus saya di sana pun lapor-lapor ke Kementerian ke Disnaker Korea mungkin itu. Di sana saya lapor ke sana dan pulang pun tidak legal. Karena sendiri ya. Iya Bu. Oke, pada saat kamu keluar dari sana, ada nggak surat yang menyatakan exit kamu dari sana? Cuma paspor, di paspor. Di paspor ada, nggak, biasanya ada exitnya, soalnya kalau misalkan keluar, apakah kamu diizinkan lagi kembali ke sana atau bagaimana, itu dulu waktu kamu lapor ke Desnaker di sana, itu ada nggak keterangannya? Keterangannya tidak ada Bu. Nah, kalau nggak ada, ini harusnya ada Mas. Soalnya biasanya kalau misalkan kamu kembali, artinya kan sebetulnya ini kan kamu kembalinya karena kemauan sendiri, ya kan? Maksudnya, kamu pada saat kembali dulu itu, kamu dianggapnya karena kemauan sendiri, sehingga di status HRDK itu, di status RIS itu, kamu tidak ada lagi, makanya status kamu nggak aktif, gitu. Kalau di status HRD Korea itu di IPS, di situ tertulisnya pulang sukarela. Nah, iya kan, karena memang kemauan kamu sendiri, kan? Iya. Terus yang mau ditanya apa sekarang? Karena sekarang kan saya udah mengikuti ujian lagi Oke. dan terhalang kendalanya dari sendiri data saya itu diminta nomor registrasi Korea. Nah, Registrasi Koreanya ya. iya betul. Dulu waktu berangkat setelah tiba di sana nggak megang apa-apa Mas, artinya nomor Enggak belum dimegang. karena kamu baru 1 minggu ya. Betul. Oke, enggak, saya khawatirnya karena ini di sini keterangannya karena kembali karena kemauan sendiri, sehingga kamu jadi tidak masuk prioritas. Kan yang sudah lulus ujian FBS aja itu kan jumlahnya ada hampir 12.000 Mas sekarang gitu loh. Makanya mungkin karena yang sekarang walaupun kamu sudah ikut ujian lagi dan kamu sudah lulus lagi gitu kan, sehingga tidak diprioritaskan karena kamu dianggap sudah pernah ke sana dan kamu balik karena kemauan kamu sendiri gitu. Nah cuma untuk nomor registrasi Koreanya ini kita usahakan ya, tapi saya nggak janji bisa cepat karena ya tadi itu karena saya tidak mau kesalahan, tapi memang ya karena mau tidak mau ini kan karena kemauan kamu sendiri kembali ke Indonesia, biasanya dari sana itu dianggapnya kamu nggak minat gitu Mas. Iya. Itu dari jalan kamu pulang ke sini sampai dengan kamu sekarang itu berapa lama? Dari 5 tahun ya, oke. Dibantu lah ya. Iya Pak. Walaupun dari status seperti itu. Oke. Tadi namanya udah. Namanya Rintin. Ya, dapat nama siapa Mas? Aman Nurjaman. Aman. Nurjaman. Aman zamannya di kampung semua ya? Aman spasi Nurjaman. Oh, zaman ID FBS-nya ada? Ada. 012 012 2019 2019 cek C 5041 5041 623 5041 ya 2363 ya 63 ya. Oke, ada lagi Pak? Tidak? Oke. Ya, nah, kasus ada beberapa ini beda dengan yang dikhawatirkan dia tidak menjadi prioritas karena sistem mendetek kepulangan dia sukarela. Jadi pemerintah Korea bisa menganggap dia nggak minat memang untuk kerja kan gitu. Tapi bisa dibayangkan ya, walaupun dia kan dia berusaha. Ini ada lagi. Saya perkenalkan Pak Duyanto ya, dia direktur yang dulu diposisi oleh Ibu Arin ya, Pak Duyanto. Beliau lagi di Hotel Ciputra loh, bayangin. Nah, telepon tadi, udah saya bilang kesini. Beliau yang namanya siapa? Namanya kurang. Yang mana? Namanya? Ini Pak Duyanto. Wijan. Pak Duyanto ya, mengganti Ibu Arin. Kalau tadi Oh, sekarang ganti. Ibu Arin. Masih Ali. Iya, Ibu Arin udah pensiun ya. Beliau di Ciputra nih yang mengalami keberangkatan Jepang. Ya, hari ini jam berapa? Hari ini tadi pagi Pak, Sudah lihat? jalannya lagi delay, tapi terpaksa nanti malam. Berangkat. Oh, oke. Sampai tanggal 20 ya? Sampai tanggal 20. Berarti Semua aman nggak yang tiba-tiba positif apa enggak? Ada juga ya? Tuh, ada juga. Tapi ini rahasianya. Berapa yang positif?
22 gagal berangkat. Ya tetaplah semua negara. Ini tinggal berangkat, udah di sini ya? Yang 4 di sini. Yang 16. Masih waktu di kampung. Tadi dari bawah tinggal. Oke, nggak bisa berangkat. Adanya Bu. 20. Dari toko. Kepo. Kasihan juga ya. Kita waktu melepas tadi gue saja bangganya bagian namanya. Ya, sampai dengan air mata, terus kita bakar. Tetap mereka menjadi prioritas keberangkatan berikutnya. Ketika mereka saya tidak nanti tapi sebelum 15 kalau disebut saya lagi itu cepat. tapi kalau disebut ya menyiapkan solusi. Iya, menjadi prioritas diberangkatkan. Ada lagi kawan-kawan sekalian? Ayo. Apa? Ya, Pak. Ini mengenai status sending di situs BP2MI. Status sending saya kan sending ke HFD Korea, tapi tanggal sendingnya tidak tertera. Katanya BP2MI itu transparan. Sending ke Korea, kan datanya apa? Statusnya sending ke HFD Korea, tapi tanggal sendingnya tidak tertera. Oke. Itu kenapa Pak? Katanya BP2MI transparan. Oke. Itu siapa yang banyak sending Pak? Udah ya. Silakan ini Bapak nama polisi yang. Ya, kalau tahu nih ya, ini kemauan saya juga nih. Kenapa sending kemudian tanggalnya tidak terdata? Itu Bapak ya, ini bagian apa ya? Bapak jelaskan di sini. Kalau jelaskan ke saya. Terima kasih izin Pak Kabayan rekan-rekan semua ini. Pertanyaan tadi bahwa sending tidak terdata di tanggal yang muncul. Saya pastikan dicek sistem kami dulu Pak. Untuk pasti ketahuan itu tanggal berapa. Dan perlu diketahui bahwa bukan itu pertanyaannya. Sending tanggalnya tidak tertata. Kenapa? kita cek di sistem Pak. Karena sistem pasti muncul gitu. Jadi saya kita cek sistem dulu. Kan mereka nggak cek di sistem. Betul. Mat, kasih tahu. Coba itu lihat bedanya. Muterat tuh namanya. Ini memang karena menjadi fokus saya dalam pembenahan ya. Ya mohon maaf lah terkait penempatan Korea. Itu sering ngomong curhat dengan teman-teman LSM. Ini juga bukan penempatan ideal. Selalu ada potensi kejahatannya, ketidakberesannya. Di berbagai laporan, informasi, bahkan dulu informasinya jual beli seat, orang yang lulus A yang di sending si B. Saya nggak pernah menutup-nutupi. Menurut saya seperti ini. Ini yang saya ingin benahi, ini yang ingin saya bongkar. Ya. 7.000 misalnya sending, covernya hanya 3.000 aja. 4.000 ya udah kita bacakan. Ya. Ini masukan juga dari dulu kepala BNP 2 TKI Pak Nusron kepada saya. Saya dengan Pak Nusron itu dekat. Jadi beliau juga memberikan masukan banyak untuk saya juga selamat memimpin BP2MI. Apa kedekatan saya dengan Pak Nusron? Sama-sama beliau ketua Ansor pusat, saya dulu ketua Ansor provinsi. Beliau ketua PP Ansor pusat, saya ketua Ansor 2 periode di provinsi. Beliau turun usia ketua, saya wakil ketua umum Ansor. Itu. Jadi saya sedang membenahi juga. Sampai saya harus masuk untuk membenahi ini terkait kehadiran LPK. Gimana LPK ini siapa punya sih? Ini peliharaannya orang-orang BPD ini siapa sih? Sampai begitu loh menurut saya. Ujian LPK bukan salah kan? Tapi seolah-olah ini harus ikut sampai 50 juta. Ini gimana ini? Makanya saya bermimpi untuk memotong agar tidak ada pembebanan. Pertama saya ingin mengumpulkan LPK untuk ayo standarisasi. Kalau kalian menjadi lembaga yang memang dibutuhkan, gitu kan, mau bekerja sama dengan pemerintah, oke, tapi jangan segitu dong harganya. Oke, kita tentukan kosnya. Jadi misalnya 25 juta cukup lah, jangan sampai 50, jangan sampai 60 juta kan gitu.
standarisasi ke depan. Ya. Saya penasaran nih, menarik nih. Ya. Ini untuk satu nama ya, untuk satu nama atau untuk berapa nama nih? Tidak ada tanggal dan Semua, Pak. semua. Ya. Ini yang untuk apa yang 6 tertunda ini? Mungkin dari kita dulu, Pak. Kalau yang lain mungkin belum tahu. Ya dari sini dulu ya. Iya, Pak. Ya katakan yang di sini memang nggak ada lah ya. Iya, Pak. Ini buat saya. Kopi kan apa itu? Kopi. Tapi nggak adil. Scan, Pak. Ya buat saya ya. Buat saya ya. Jelaskan tadi, tolong dibantu Pak, Bapak jelaskan. Ya, saya sistem kita dulu Pak, kepastian tanggal nggak muncul itu kita laporkan. Ya, kalau saya nggak mau berapa politik. Artinya kan mereka juga, ini kan miskin, kan mungkin dari sistem, ini kan fakta dari sistem tidak terdetekkan. Ini di lantai berapa? Sistem yang lantai berapa yang menjadi? Itu tanda ada 3. Bapak sebenarnya itu gimana mengawasi? Ya itu hati-hati loh Pak. Saya memberi warning hati-hati. Kalau ini orang masih menganggap sebuah human error, masih normal. Tapi kalau orang akhirnya disudon, ini menjadi kejahatan sistemik, itu sebenarnya berbahaya. Ya. Saya tanya kepada Pak Dwi dan Pak wajib kan kita memasukkan tanggal itu? Sistem wajib ya, itu masih ada. Kalau sistem ada. Ya kan kalau ini wajib, kita mau mengatakan ini cuma tanggal gimana? Wajib loh. Tapi fakta tidak ada. Ini di lantai 3 di meja mana? Di meja siapa? Ada beberapa meja. 5 orang. Bapak di sini ya, tunggu sebentar. Tapi kan Pak Dwi, saya sejak Pak Dwi sekarang. Ya, Bapak di sini aja. Bapak jangan ngomong saya kata. Enggak, saya ada di atas ada atau enggak? Ada buka sistem nanti. Silakan Pak. Siap. Bisa. Di PNPN. Ya, kosong. Kosong. Kosong enggak? Yakin loh, kita jadi gugat untuk dilaporkan ke pidana itu. Jangan lah, udahlah kebiasaan-kebiasaan lama itu akhiri lah. Kita mulai tantangan di publik. Nah itu tuh, kalau dulu kayaknya di sini. Santai, carry itu. Pas pilih. Sidak. Iya, udah nenek. Sampai 3 langsung. Handset dulu.
salah. T-nya berarti harus di RTD. Jangan di sini. Jangan. Tiga lah. Kasih. Di ruang apa? Silakan dulu. Minta perwakilan Korea di sini 2 orang apa coba? Bukan itu yang CPM itu. Mujahid. Ya ditelepon. Telepon mas. Iya suruh sini. Iya. Bukan sending siapa? Bukan sending. Bapak validasi cuma lihat aja. Bapak lihat aja. Lihatin ke saya. Bapak buktiin saya apa adanya ya. Ada belum tentu kan bapak yang salah. Bapak nggak mau takut. Yang Koreanya tadi 2 orang. Siapa? Sedang dihubungi pak. Ayo pak. Mau. Ada mau. Saksi ya. Oke, bapak bukan saya. Bapak bukan saya. Sudah deh. Baiklah sending ke Korea. Iya. Yang laporan tadi. Oke, pakai paspor. Ini meja siapa? Pak Julmi. Oke. Kontak Pak Julmi, minta paspornya. Jadi saya ngomong sama beliau. Yang tertekan Bapak di belakang sini rumahnya. Oke. Bapak dengan paspornya ya. Ini rumahnya dekat.